Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan mencoba mempelajari penggunaan aplikasi Crocodile Chemistry. Bagaimana cara mengeplotkan suatu grafik dari suatu prosedur praktikum seperti yang tertampil di sini. Instruksi yang ada ini sebenarnya menggunakan bahasa Inggris, tetapi kita bisa edit dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti tutorial video sebelumnya. Sekarang kita ikuti instruksi bagaimana cara ngepaskan dari suatu grafik dalam suatu percobaan. Langkah pertama adalah kita seret NaOH hingga ia di atas gelas kimia, hingga masuk. Kemudian kita lepaskan. Hati-hati bila secara standar buret ini terlalu dekat, maka kita tidak akan bisa masukkan sini, tapi pindah ke buret. Sekarang kita masukkan ke sini. Seperti prosedur yang ada. Nah, sekarang ini. Dan lepaskan ketika kursor berubah ke simbol tuang. Simbol tuang itu ini ya, ada model kayak kaleng yang ada cairannya miring seperti itu. Kita lepaskan. Sekarang kita sudah bisa melihat ada sejumlah volume yang masuk di dalam gelas. Atau kalau ingin yakin, ini bisa kita klik dulu. Ini adalah atom viewernya, kalau mereka sebut atom viewernya. Ini kita bisa zoom. Background ini adalah sebagai pelarutnya, air tentunya. Kemudian ada yang berwarna agak-agak coklat gitu, itu adalah sodiumnya, simbol sodium. Kemudian yang biru itu adalah ion hidroksidanya. Ini boleh kita tampilkan, boleh tidak. Kalau tidak, maka kita bisa klik tanda ini ya. Langkah berikutnya, kita tambahkan HCl ke dalam buret. Nah, ini buretnya di atas sudah ditandai. Jadi setiap prosedur yang ada, kemudian dikasih blok font yang ukurannya lebih tebal, itu kemudian di sini kita bisa tambahkan tanda seleksi yang model seperti ini. Oke, kita tambahkan HCl ke dalam buret. Mudah sekali, kita klik, kita letakkan di situ. Kalau ingin melihat simulasinya atau animasi yang terjadi, nah ini atom viewer untuk HCl. Ini untuk memastikan saja betulkah yang di dalam sini adalah suatu larutan HCl. Seperti itu ya. Ini untuk memastikan saja. Sekarang kita tutup. Langkah berikutnya adalah kita seret grafik. Di sini akan kita buat grafik seperti yang disarankan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita jalankan tentu ini tidak akan muncul apapun, nggak ada efeknya. Karena kita belum melakukan penyetingan. Ini sudah kita seret, kita letakkan di sampingnya. Ini bebas diletakkan di mana saja. Yang penting di samping seperti yang disarankan. Langkah berikutnya adalah kita akan menggambar pH itu di dalam grafik tadi, itu pada sumbu Z, sumbu yang di sisi sebelah sini. Sedangkan yang sisi sini nanti kita jadikan volume. Kita akan menggambar itu ya. Kemudian ini prosedurnya adalah seret simbol target. Simbol target itu seperti ini. Simbol target ini ya namanya. Kita klik, kemudian kita tarik ke gelas kimia yang berisi larutan NaOH yang di awal ini, kemudian kita lepaskan. Kita klik, kita seret seperti ini, kemudian kita lepaskan. Terus selanjutnya adalah kita klik kata properti. Kata properti ini kita jadikan keterangan nanti. Jadi kita klik ini ya, dan kita pilih pH. Kita klik di sini ada pilihan pH. Dari daftarnya nih ya, kita pilih. Ini sekarang sudah menjadi pH. Langkah berikutnya, sekarang kita setting ini, karena standarnya kan seperti ini ya, waktu simulasi. Nah, ini kita kan tidak kehendaki itu waktu simulasi, kita akan ubah jadi volume. Caranya dengan ngeklik tanda panah ini, kita klik, kemudian kita pilih specific path property-nya, yang ini ya. Kita klik, nah sekarang sudah berubah, kita ikuti langkah berikutnya. Setelah ini selesai, kita ikuti langkah berikutnya. Sekarang kita seret simbol target yang ada di sumbu X itu ke arah buret. Seperti ini. Kemudian kita lepaskan. Dan pilih volume dari daftar properti. Kita klik di sini, kita pilih volume. Kita pilih volume. Sudah selesai. Kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat grafik hasil penambahan HCl ke dalam NaOH sebagai fungsi volume dan pH. Caranya adalah ini kita tinggal seret saja ke atas agar kalau mau satu-satu ini tinggal klik satu-satu. Di bagian sebelah sini tadi kita klik satu-satu, tapi kan lama sekali. Jadi lebih cepatnya biar ada begini, kemudian kita lihat grafik yang diperoleh. Jadi yang semula pH-nya 14 setelah ditambahkan HCl dengan volume tertentu, nanti kita tinggal seret ke bawah ini ya.
dia akan menghasilkan grafik titrasi sebagaimana biasanya. Sudah selesai seperti itu saja. Begitu cara penguploadan atau memasangkan grafik untuk kebutuhan tertentu. Ya tentu saja propertinya yang tersedia yang ada seperti yang disediakan itu, tidak ada yang lain gitu ya. Tetapi setidaknya ini sudah bisa kita gunakan. Jadi yang penting kita bisa mengoperasikan bagaimana kita menghubungkan antara satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu simulasi yang menggunakan aplikasi Crocodile Chemistry. Oke, sampai di sini dulu untuk cara penguploadan grafik. Sampai jumpa di tutorial berikutnya bersama urip.info. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.